Belajar bahasa Inggris dari Al-Quran. Tema kita hari ini adalah cara memaafkan. Bagaimana cara memaafkan? Orang sering menyuruh kita untuk maafkanlah mereka, tapi mereka tidak pernah memberitahu bagaimana caranya memaafkan itu. Ya, semua orang nyuruh harusnya kamu maafkan, tapi tidak memberitahu bagaimana caranya. Buat yang muslim, kita lihat surat Al-Hijr, surat ke-15. Kita pelajari satu surat keseluruhan, kemudian bahasa Arabnya dibaca, makhrajnya, tajwidnya sudah betul, kemudian terjemahannya juga dari ayat 1 sampai ayat terakhir itu dibaca, kemudian artinya dalam bahasa Indonesia, setelah itu artinya dalam bahasa Inggris. Jadi sekali mendayung 2 pulau 3 pulau terlampaui, 2-3 pulau terlampaui. Kalau yang mau belajar bahasa lain juga boleh download aplikasinya dalam bahasa yang kalian mau pelajari. Oke, hari ini kita belajar bahasa Inggris dari surat Al-Hijr. Bagaimana cara memaafkan orang yang kata-katanya menyakitkan, yang sering mengolok-ngolok kita. Oke. Misal kalian pernah dihina waktu sekolah sama teman kamu, atau kamu tidak menganggapnya sebagai teman tapi dia satu kelas sama kamu. Kamu dibilang jelek, kamu dibilang mirip hewan tertentu yang kamu tidak suka, terus apalagi ya, kamu dihina mirip seseorang yang menurutmu dia tidak baik, menurutmu dia tidak cantik, tidak ganteng, atau ya apapun itu yang kelihatannya buruk. Semua itu sebetulnya tidak buruk ya. Hewan apapun mungkin menurut dia itu lucu. Contoh, mirip berang-berang. Menurut saya berang-berang itu lucu, tapi ada beberapa orang yang tidak suka, dan kamu tidak boleh mengatakan temanmu mirip berang-berang. Atau codot, ada yang tahu apa itu codot? Kalau yang saya tahu, codot itu bahasa Jawa, artinya kelelawar. Tapi nggak tahu ya di daerah tertentu apa artinya codot. Ada yang orang Cirebon di sini, mungkin bisa beritahu saya apa artinya codot dalam bahasa Cirebon. Codot itu hanya kelelawar yang saya tahu. Selain kelelawar, mungkin kalian boleh komentar ya di komentar. Kita kembali ke Al-Quran. Bagaimana cara memaafkan orang-orang yang menghina kita tadi dengan berbagai macam ucapan. Kita kembali ke surat Al-Hijr. Ada di sekitar ayat 80-an. Ayat 85 sampai 95. Tentu kita harus
baca dulu dari ayat pertama sampai ayat terakhir ya. Kemudian kita mau sambil belajar bahasa Inggris. Karena mau sambil belajar bahasa Inggris, kita tulis artinya dalam bahasa Inggris. Oke. Sudah ditulis semua seperti ini. Lihat. Ada 97, 96, 85, 95. Tulis satu ayat semuanya. Tulis. Setelah itu kita ucapkan. Ini mulai dari 85. Kita lihat yang 85. And we have not created the heavens and earth and that between them, except in truth, and indeed the hour is coming, so forgive with gracious forgiveness. Jadi kita disuruh memaafkan. Ayat 85. Ini poinnya ya, tapi kalian harus baca semuanya. Kemudian loncat ke ayat 97. Di sini 97. And we already know that your breath is constrained by what they say. Apa yang mereka ucapkan? Ya, olok-olokan, hinaan, celaan, siapapun itu, temanmu, orang tuamu, salah satu dari orang tuamu, keluarga dari orang tuamu, tetanggamu, kerabat, atau ya siapapun, gurumu bisa jadi pernah menghinamu dengan berbagai ucapan yang sangat menyakitkan. Kamu sedih, kamu mungkin marah, tapi kamu tetap disuruh memaafkan. Kenapa? Why? Kenapa harus memaafkan? Kita lihat kenapa mereka menghinamu. Ada di ayat 96. Who make equal with Allah another deity, but they are going to know. Another deity. Nih, who make equal with Allah. Berarti ada Tuhan lain selain Allah. Jadi, maukah engkau memaafkan mereka? Di ayat 95 gimana? Indeed, we are sufficient for you against the mockers. Mockers itu mengolok-olok, menghina, pencela, atau ya sejenis itulah ya. Mengejek, yang mengejek, mengolok-olok ya. Ini cara bacanya, jadi cari di Google Translate, kemudian dibunyikan suaranya, nanti ada cara membacanya. Against, sufficient, mockers, breads, constraint. Di ayat 97 itu constraint. And we already know that your breath is constrained by what they say.
What they say? They are the mockers. Mengejekmu. Kamu pernah diejek, gitu ya. Jadi kalau ada yang ngejek kamu kayak hewan, apapun hewannya, bahkan saat mereka mengatakan hewan itu tidak jelek, tapi kamu dibilang mirip mereka, mirip kelinci. Pernah nggak kalian dibilang mirip kelinci? Lucu sih, imut sih, tapi dalam beberapa kondisi beberapa orang merasa itu tidak lucu sama sekali. Oke, lucu. Saya suka kelinci, tapi jika kamu menuhankan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, bahkan saat itu bercanda sekalipun kamu gak boleh mengatakan temanmu mirip kelinci. Kelinci memang lucu, kelinci ya kelinci, manusia ya manusia. Kamu juga gak boleh ngatain anakmu seperti kelinci walaupun dia lucu, walaupun dia lucu. Anakmu adalah manusia yang Allah berikan banyak kebaikan untuknya. Ya, jangan lagi ya, tidak boleh. Jadi caranya memaafkan, kamu harus tahu dulu apa yang menyebabkan ucapan mereka terdengar menyakitkan, ucapan mereka terdengar kasar. Ada di surat Al-Hijr jawabannya. Cara memaafkannya pelan-pelan. Jika hari ini kamu belum bisa menerima ucapan itu, tidak apa-apa. Kamu hanya perlu tahu bahwa Tuhanmu mengetahui hatimu, dadamu terasa sesak karena ucapan mereka. Yang kamu perlu sadari bahwa Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah melindungimu dari ucapan buruk mereka. Ya, gitu ya. Nanti ada part selanjutnya, bagaimana cara untuk memaafkan. Hari ini kita mengenal dulu apa itu rasa sakit, apa itu rasa sedih atas ucapan mereka. Mereka kadang bilang, aku gak bermaksud gitu kok, gitu kan, biasanya gitu kan. Tapi anggaplah mereka tidak bermaksud seperti itu. Karena apa? Karena jawabannya ada di surat Al-Hijr ini.